Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asfa Nadia Husna dari kelas PKI 3D dengan NIM 201-21124. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang pertama dan paling utama, tak lupa, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat serta hidayahnya sehingga kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, sholawat ma'assalam tak lupa kita haturkan kepada Nabi kita, junjungan kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumul qiyamah. Yang saya hormati Bapak Imam Juhdi sebagai dosen mata kuliah Hitobah dan Mbak Antin sebagai asistennya. Dan yang kedua, tak lupa kawan-kawan seperjuangan yang saya sayangi. Saya di sini akan sedikit menyampaikan Hitobah dengan judul syukur. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hukumnya wajib. Bersyukur tidak hanya dalam bentuk materi. Allah memberikan rezeki bisa berupa kesehatan badan, kesehatan rohani, dan juga jasmani. Kenikmatan yang paling besar yang diberikan kepada Allah adalah kita bisa beragama Islam seperti sekarang ini, merupakan nikmat yang paling besar. Dapat berbicara, mendengar, bergerak, dan lain sebagainya. Ini nikmat lagi yang berharga bagi kita dan juga limpahan rezeki yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bersenang-senang dan bisa beribadah kepada Allah. Kita sudah tahu semuanya bahwa itu semua adalah nikmat. Pernahkah kita bersyukur atas nikmat itu? Berapa kali kita berterima kasih kepada Allah? Dengan cara apa kita bersyukur? Waduh, repot ya. Terus terang betapa berharganya nikmat Allah yang kita miliki. Iman, Islam adalah nikmat yang tiada banding. Kita beruntung karena betapa celakanya orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beragama Islam. Malah kita yang hanya sebatas pengakuan saja dalam iman dan Islam. Kita tidak pernah menunjukkan rasa syukur kita, begitu juga anggota tubuh kita. Kita yang sangat sempurna, mempunyai tangan, mempunyai kaki, mempunyai mata, hidung, mulut yang lengkap. Itu juga merupakan nikmat yang diberikan kepada Allah terhadap kita. Betapa banyak saudara-saudari kita yang mungkin tidak mempunyai salah satu tangan, tidak mempunyai salah satu kaki, bahkan tidak bisa melihat ataupun mendengar dan berbicara. Dalam hal mewujudkan rasa syukur kita, marilah kita senantiasa mengucap Alhamdulillah baik saat mendapat nikmat ataupun musibah. Karena perlu disadari, nikmat yang dianugerahkan Allah kepada kita lebih banyak daripada musibah yang dihadapi kita. Kita perlu bersyukur atas nikmat Allah yang terus mengalir dalam kehidupan kita. Allah pun telah menjanjikan dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbuka la in syakartum wa la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang artinya, dan ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kita akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Dalam kehidupan ini, kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya nikmat dan musibah. Saat mendapatkan nikmat dan musibah, agama Islam telah memberikan panduan dengan senantiasa memegang dua prinsip, yakni asyukru indan ni'am atau bersyukur ketika mendapat nikmat, dan as-sabru indal musibah yang artinya bersabar saat mendapatkan musibah. Kedua hal ini pun menjadi barometer atau ukuran keimanan seseorang yang akan menjadikannya kuat dan sabar dalam menghadapi ujian hidup. Allah sendiri sudah menegaskan bahwa manusia tidak akan terlepas dari yang namanya cobaan dan musibah. Tercakup dalam Al-Quran surah Al-Baqarah yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim.
Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwati wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Yang artinya, dan sesungguhnya kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar. Dalam ayat ini, sabar menjadi perisai dari senjata orang-orang yang beriman dalam menghadapi beban dan tantangan hidup. Perasaan takut, lapar, kekurangan bekal, harta, jiwa, dan buah-buahan adalah ujian yang bakal kita hadapi di kehidupan dunia ini. Tidak ada yang melindungi kita dari ujian-ujian berat tersebut. Kesabaran yang telah dikarunia oleh Allah kepada kita. Lalu, siapa yang bersabar itu diterangkan dalam ayat selanjutnya dalam surat Al-Baqarah ayat 156 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang artinya orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya semua ini berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlu disadari bahwa sikap sabar ini bukan berarti menyerah, tetapi kondisi yang ada. Sabar harus diiringi dengan ikhtiar untuk menghadapi ujian yang Allah berikan dan tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukanlah solusi untuk menyelesaikan, karena jika kita lari dari masalah hidup, maka bersiaplah untuk menghadapi masalah yang lebih besar. Seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat, yang artinya Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupan yang ia dapatkan pahala yang diusahakannya dan ia dapatkan siksa yang dikerjakannya. Kesimpulannya, dalam hitubah saya ini, apabila kita mendapat musibah ataupun mendapat kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sebaiknya dan seharusnya kita harus tetap bersyukur kepada Allah, karena Allah tidak akan pernah mengingkari apa yang telah Allah firmankan ke dalam Al-Quran. Allah menjanjikan, maka Allah akan menepati. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.